Halo guys, welcome back. Selamat datang lagi dan selamat datang juga buat kalian yang baru gabung di channel ini. Jadi di video kali ini aku akan membahas sebuah kasus kriminal yang paling sadis dan memilukan yang terjadi di Turki pada tahun 2024. Jadi pada saat itu ada dua cewek yang dibunuh dengan cara yang sangat sadis oleh seorang yang dekat dengan kedua cewek tersebut. Korbannya bernama Iqbal Uzuner, seorang perempuan yang merupakan mantan dari pelakunya, dan Asenur Halil yang pada saat itu merupakan pacar si pelaku. Dua remaja ini menjadi kebrutalan dari Semih Celik yang menjadi pelaku di kasus ini. Dia merupakan seorang remaja yang punya gangguan kesehatan mental. Tragedi ini telah memicu kemarahan di seluruh negeri Turki. Selain itu, kasus ini juga membawa isu kekerasan terhadap perempuan kembali menjadi perhatian utama di Turki. Tapi bukan cuma itu aja, kejadian ini juga mengungkap pelaku yang ternyata diduga menganut ideologi ekstremis, yaitu ideologi incel yang membuat kasus ini semakin bikin geger lagi di Turki. Jadi sebenarnya apa itu incel dan apakah seperti sekte atau ideologi yang lebih serem dari sekte? Maka dari itu simak aja video ini sampai selesai. Nanti bakal aku bahas di akhir video. Sebelum masuk ke detail videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dulu, like video ini, share, dan komen untuk kritik dan sarannya atau kalian mau menambahkan detail yang belum ada di video ini. Semih Celik adalah anak kedua dari pasangan Adem Celik dan Hafize Celik. Ayahnya bekerja sebagai kurir motor dan ibunya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Keluarganya tinggal di Eyüp Sultan Mahallesi di daerah Istanbul. Dari kecil, Semih ini memiliki sifat yang aneh. Bahkan saat di sekolah menengah, ada seorang guru yang menelpon orang tuanya agar si Semih ini menjauhi teman-temannya dan lebih diperhatikan lagi. Ketika dewasa, dia itu lebih banyak menghabiskan waktu di depan komputernya, dan ketika keluarganya masuk ke kamarnya, dia itu kayak panik dan langsung mematikan komputernya. Ibunya juga pernah kayak menemukan gambar-gambar simbol aneh, gambar orang yang diputung-putung dan disusun secara acak di kamarnya. Selain itu, di kamarnya juga banyak pisau. Ketika ditanya kenapa dia melakukan itu, kenapa dia menggambar seperti itu, dia tuh kayak ngejawab, Anda itu tidak pernah mengerti karena pola pikir kita itu berbeda. Dia tuh bilangnya kayak gitu. Kondisi mentalnya semakin parah ketika dia mengalami delusi imajiner. Dia itu kayak banyak bertanya hal-hal yang aneh dan kayak orang yang ngelantur. Selain itu, dia juga sering banget bertanya kepada ayahnya tentang kematian. Pada tahun 2020, dia itu kayak bener-bener udah parah banget. Selain itu, dia mulai memakai narkoboy dan zat stimulan. Bahkan di tahun 2022, dia itu pernah melakukan 2 kali percobaan bundir. Tapi untungnya pada saat itu masih bisa diselamatkan dan mendapatkan perawatan selama 3 minggu di rumah sakit Bakırköy. Dari sini juga dia rutin ke psikiater, tapi obat dari psikiater ini tidak dia minum. Ini juga yang memperparah kondisi kesehatan mentalnya. Karena di tahun 2024 aja dia itu menerima 5 kali perawatan psikologis. Awal mula kenal dengan Iqbal dan Asenur, Semih dan kedua korban ini merupakan teman satu sekolah. Semih dan Iqbal awalnya mereka hanyalah teman biasa satu kelas, tapi lama-lama kayak semakin dekat menjadi sahabat dan dari situ mereka itu pacaran. Tapi ketika Iqbal sering nongkrong dengan Semih, Iqbal malah mengalami gangguan psikologis. Hal ini dikatakan oleh ayahnya yang bernama Hasan Uzuner. Dia mengatakan saat Iqbal mengenal Semih, psikologisnya itu mulai terganggu. Hal ini dikarenakan ternyata Semih sering banget menunjukkan perilaku yang tidak sehat, termasuk mengirim video dirinya sedang menyiksa diri sendiri, menyakik leher dengan tali, dan mengirimkan gambar-gambar manusia yang terputung-putung, yang memang dia gambar sendiri. Selain itu, Semih juga pernah mencoba kayak memanipulasi Iqbal untuk melakukan bun-bundir bersama. Dia juga menyebut ingin membun-bun Iqbal sebelum Semih meninggoy. Ini kan serem banget ketika melihat gelagat anaknya yang mulai sering bergaul dengan Semih dan melihat sifat Semih yang memang aneh banget. Ayah Iqbal akhirnya memindahkan anaknya ke sekolah lain agar jauh-jauh dari Semih sambil melakukan perawatan psikologis. Dari sini Semih dan Iqbal akhirnya putus. Nggak lama dari situ, Semih menjalin hubungan dengan Asenur Halil yang mana dia juga merupakan teman sekelas di SMA yang sama. Asenur juga teman dari si Iqbal. Bisa dibilang hubungan Semih dan Asenur malah lebih dekat
karena Asenur ini kadang datang ke rumah Semih meski keluarganya nggak tahu hubungan ini hingga hari kejadian tragis itu terjadi. Karena kalau kayak Asenur mau main ke rumahnya Semih, alasannya tuh mau pergi ke sekolah atau ada kelas. Singkat cerita, pada 4 Oktober 2024, ayah Semih meninggalkan rumah sekitar jam setengah 7 pagi. Pada saat itu, Semih lagi di rumah sendirian karena ibunya sedang di Ankara bersama kakak perempuannya. Di momen ini, dia menghubungi Asenur untuk datang ke rumahnya dengan alasan untuk sarapan bareng. Tapi ternyata Semih sedang merencanakan kejahatan yang benar-benar di luar nalar. Sekitar jam 9 pagi, Asenur datang ke rumah Semih. Sepertinya mereka itu beneran sarapan, sampai akhirnya di jam 10.31, Semih melakukan tindakan yang sangat keji. Semih membunbun Asenur di kamar tidur dengan menggorok leher dan memotong lidahnya. Kemudian di jam 10.44, Semih menelpon ayahnya. Dia bilang kalau Asenur itu ada di rumah, jadi jangan pulang dulu. Padahal Asenur sudah meninggoy kan, udah dia bunuh berapa menit yang lalu. Dia tuh menelpon dengan nada yang santai, nggak ada kepanikan apapun, padahal dia tuh kayak baru menghabisi seseorang kayak gitu. Ini tuh menunjukkan kalau dia itu memiliki sifat psikopat. Sekitar jam 11, dia juga telepon ibunya lewat video call, bilang kalau Asenur ada di rumah, tapi sedang di toilet. Tapi di momen ini, dia kayak tanya hal yang aneh ke ibunya. Dia bilang, apakah kita akan hidup sampai malam? Terus nggak lama dari situ, dia menutup telepon, terus mengambil foto tubuh Asenur yang sudah tidak bernyawa di jam 11.30. Kemudian dikirim ke keluarganya. Dia itu kayak sengaja melakukan ini untuk memprovokasi polisi dan memberi waktu untuk rencana berikutnya. Jadi dia itu kayak sengaja agar polisi fokus ke rumah dia dan sedangkan dia sedang merencanakan hal yang lebih gila lagi di tempat lain. Sekitar jam 13, Semih meninggalkan rumah membawa tas hitam berisi pisau dan tali. Semih membuat rencana pertemuan dengan mantannya yaitu Iqbal Uzuner di benteng legendaris di Istanbul yaitu Edirne Kapı. Banyak yang menduga kalau Iqbal mungkin di sini kayak dimanipulasi gitu oleh Semih agar mau bertemu dengannya. Singkat cerita, di jam 13.58 mereka bertemu di benteng tersebut, tapi tiba-tiba Semih menikam Iqbal hingga tewas, kemudian memutung-mutung tubuhnya menjadi 6 bagian. Tapi pada saat dia sedang melakukan itu, tiba-tiba HP Iqbal berdering dan itu merupakan panggilan dari ibunya. Dan Semih menjawab kayak tanpa panik, biasa aja dengan muka yang datar. Dia malah bilang kalau si Iqbal ini sudah di tangan yang aman. Kemudian telepon itu ditutup dan ponselnya dilempar. Tapi dilalahnya ada seorang tunawisma yang menemukan ponsel itu. Karena tadi kan ibunya Iqbal sedang panik, jadi dia kayak telepon terus-menerus ke ponselnya. Nah, pas HP itu ditemukan oleh si tunawisma tadi, HP itu berdering lagi dan untungnya diangkat oleh orang yang tadi menemukannya dan disebutkan lokasi di mana ponsel itu ditemukan. Ibunya Iqbal bergegas ke lokasi yang disebutkan dan saat ibunya tiba di benteng tersebut, dia benar-benar kaget banget karena di atas benteng ada seorang laki-laki dan di trotoar jalan ada potongan-potongan tubuh yang dilempar dari atas benteng. Dan setelah melihat potongan kelapa di pinggir jalan, dan itu adalah Iqbal, anaknya dia yang sudah diputung-putung. Aduh, aku nggak bisa ngebayangin banget gimana perasaan ibunya. Setelah membunbun Iqbal, Semih ini mencoba untuk bunbundir dengan melilit tali di lehernya, kemudian ujung talinya dikaitkan di tembok benteng. Pada saat itu, polisi yang sudah ada di lokasi mencoba mencegahnya, tapi Semih nggak peduli sama sekali. Dia itu seperti sudah merencanakan kematiannya sebagai pertunjukan dramatis dari kekejaman yang sudah dia lakukan. Dia akhirnya lompat dari atas benteng itu dengan tali di lehernya, tapi talinya malah putus dan dia jatuh ke trotoar jalan dan meninggoy. Kalau dari laporan forensik dan toksikologi menunjukkan kalau tidak ada perlawanan atau narkoboy dalam tubuh kedua korban, jadi kemungkinan kedua gadis itu memang menjadi korban atas kemauannya dia sendiri. Mungkin aja Semi sudah memanipulasi kedua wanita ini. Hasil dari investigasi polisi juga menemukan hal-hal yang aneh dari si pelaku ini, karena sebelum melakukan tindakan keji ini,
Semih sudah menghapus semua data-data di komputernya, seolah-olah kayak ada hal yang ditutupi. Jadi polisi ini cuma bisa ngecek lewat riwayat dari ponselnya aja. Dari sini diketahui kalau si pelaku ini memiliki hubungan dengan kelompok yang menganut ideologi ekstremis incel. Jadi apa itu incel? Incel adalah singkatan dari involuntary celibate. Pada awalnya ini tuh kayak cuman istilah untuk orang yang tidak dapat menjalin hubungan romantis atau seksual meskipun mereka itu menginginkannya. Namun istilah ini telah bertransformasi menjadi ideologi ekstremis yang sangat berbahaya, terutama karena didominasi oleh pria heteroseksual yang menyalurkan frustasi mereka ke dalam kebencian terstruktur terhadap wanita dan masyarakat. Kenapa kasus Semi Celik ini dianggap berkaitan dengan ideologi incel? Karena pola pikir dan kekerasan yang dia tunjukkan sejalan dengan konsep black pill dan misogini. Jadi apa itu black pill dan misogini? Black pill adalah keyakinan bahwa laki-laki yang merasa tidak menarik selalu dirugikan. Dan misogini sendiri adalah istilah untuk orang yang memiliki kebencian terhadap perempuan. Ya meskipun Ashenur adalah pacarnya Semi, tapi di dalam penganut misogini memang bisa saja orang tersebut memiliki pasangan, tapi konteksnya beda dengan orang normal. Karena kalau sekali disakiti, tindakannya itu kayak brutal banget. Karena kita kan nggak tahu apa yang dilakukan oleh mereka sebelum kejadian ini terjadi. Mungkin ada pertengkaran atau hal-hal lain kan nggak tahu. Karena pelakunya sendiri kan ikut modiar kan. Dan ini juga yang menjadi alasan kenapa Iqbal ikut menjadi korban kebrutalannya. Karena Iqbal kan dianggap sudah menolak dan menjauhinya di awal tadi tuh. Jadi kayak udah dendam yang sudah lama dan momennya itu mungkin belum tepat aja. Dan kemarin itu mungkin kayak momennya tepat aja untuk menyalurkan semua apa yang sudah dia pendam. Karena korbannya adalah semuanya perempuan, jadi kasus ini dipandang sebagai femicide yang sejalan dengan pola misogini ekstrim dalam komunitas incel. Selain itu, setelah kasus ini viral, berbagai akun di media sosial ada yang memberi dukungan kepada Semih, ada yang menyebutnya sebagai pahlawan atau martir kalau dalam bahasa Turki. Ih, cuy, pahlawan apaan anjir? Selain mendukung Semih, mereka-mereka ini juga memposting ujaran kebencian terhadap perempuan, bahkan beberapa dari mereka mendatangi makam para korban dan berfoto sambil mengacungkan jari tengah ke arah batu nisan para korban ini. Dan tapi anehnya di komunitas ini tuh ada perempuannya. Jadi nggak tahu gimana konsepnya. Ini semakin memperkuat kalau Semih ini memang punya keterkaitan dengan kelompok ekstrim tersebut. Polisi Turki untungnya langsung gercep menangkap sejumlah orang yang memuji pelaku, menyebarkan kebencian, atau terlibat dalam aksi provokatif. Langkah cepat ini menegaskan bahwa pemerintah Turki melihat kasus Semih ini bukan hanya sebagai pembunuhan, tetapi juga sebagai masalah keamanan publik terkait dengan penyebaran ideologi ekstrim yang mendorong kekerasan terhadap perempuan. Bahkan kalau kalian tahu dari kasus ini, aplikasi Discord sampai diblokir di Turki karena diduga menjadi sarang dari komunitas ekstrim ini menyebarkan ideologi ekstrim dan melakukan komunikasi secara real time. Peristiwa ini juga memicu respon yang besar banget di masyarakat Turki di sana. Banyak orang yang menyoroti isu ini sebagai kekerasan terhadap perempuan. Karena masih meningkatnya kasus femicide di Turki, masyarakat melakukan aksi protes menuntut agar Konvensi Istanbul diterapkan kembali dan agar Undang-Undang 6284 dijalankan dengan efektif. Selesai juga. Jadi itulah kasus dari Semih Celik yang memang gila banget, bener-bener. Tapi sayangnya pelakunya udah meninggoy, jadi nggak bisa dipenjara ya. Jadi hal baik yang bisa diambil dari kasus ini, jangan membiarkan orang yang punya penyakit mental terus bebas sendirian. So itulah kasus dari Semih Celik yang memang kasus ramai banget pada tahun 2024 di Turki. Tapi sayangnya pelakunya meninggoy, jadi nggak bisa dihukum walaupun kejadiannya sadis banget, harusnya dihukum gitu ya. Tapi dia malah milih meninggoy. Ya gitulah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.